Wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua hingga akhir zaman. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin dan karunia-Nya lah, atas segala rahman, rahim dan ridho-Nya lah, alhamdulillah di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bisa bersilaturahim dan bertolabul ilmu di Majlis Taklim Al-Jahro. Semoga sholawat dan salam semoga selalu tersurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para tabiin-tabiinnya, dan para sahabat-sahabatnya, dan kelak di yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. 5.720. Jadi pada hari Jumat tanggal 23 Ramadan kemarin kami membagikannya keseluruhan 51.170 juta rupiah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Semoga zakat, sedekah, infaknya ibu-ibu solehah semua menjadi amal soleh yang akan mengangkat kita kelak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sering disampaikan, dipanjatkan oleh Nabi, kata Ummu Salamah, ada dua doa yang paling sering aku dengar dari beliau. Semoga kita mengamalkan doa itu. Satu, Al-Baqarah 201. Hafal? Hafal? Robbana atina. Oh eta ngomong atuh ti tadi. Oh itu Al-Baqarah 201. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, doa yang sering dibaca oleh Nabi, Ali Imran ayat 8. Ayo, apa? Hadiahnya umroh. Robbana la tuzigh qulubana ba'da itu Jadi dua doa itu sangat familiar, sangat akrab dalam kehidupan kita. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah. Bimbing kami dengan cintamu, sesungguhnya Engkau maha pemberi cinta. Nah, dua doa itu menggambarkan apa yang harus kita cari dalam hidup. Jadi yang kita cari dalam hidup mah cuma dua, bahagia dan selamat. Apa Bu? Ibu, naon ibu capek-capek nyakolakeun anak, ngadidik anak untuk apa? Supaya di kemudian hari anak kita bahagia dan selamat. Benar gak sih? Nah, ibu naon sok rajin ngaji, ya kumpul-kumpul. Terus tadi dari ibu ketua menyampaikan terima kasih ibu sudah berinfak. Ngapain ibu lakukan itu? Ingin bahagia dunia akhirat, selamat dunia. Jadi hidup cuma dua, bahagia dan selamat sudah. Ya nggak sih? Untuk apa ibu punya pinter, benghar, tapi ibu tidak bahagia? Mendingan punya suami kasep, pinter, soleh, ya, benghar tapi bahagia, bener tuh? Hidup mah nggak usah aneh-aneh. Ya. Jadi bagaimana caranya hidup kita ini bisa bahagia dan selamat? Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa yang menanam kebaikan, menebar kebaikan, baik laki-laki atau perempuan,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kami akan beri kehidupan baik. Kapan Allah memberikan kehidupan yang baik? Gusti ya Allah, ketika kita nanam kebaikan kan tadi ayatnya. Tengah ulang tingkat. Kapan Allah memberikan kehidupan yang baik? Man amila solihan, siapa yang beramal soleh, siapa yang menanam kebaikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kami akan beri kamu kehidupan yang baik. Itu. Berarti yang saya bilang the great law itu apa? Kita akan memanen seperti apa yang kita tanam, gitu. Ya. Jadi saya lagi cerita apa, Bu? Saya lagi cerita apa? Yang kita cari dalam hidup bahagia dan selamat. Supaya kita bahagia dan selamat, satu, jangan berhenti berbuat baik sesuai judul. Jadi yang pertama sesuai judul, menebar kebaikan. Dan perbuatan baik yang paling hebat kepada siapa? Orang yang buruk sama kita. Nah itu. Kebaikan yang paling hebat ketika orang itu buruk sama kita, kita baik sama dia, tak etama pahalanya berlipat. Ya, apa? Ya mata pahalanya gede susah. Ya, kalau saya berbuat baik sama Bu Yeye, wajar dah beliau baik sama saya. Ya, tapi ada orang yang di belakang saya teh ngomongin buruk, ngejelekin, memfitnah. Saya mah baik we ke dia teh. Nah itu susah gampang. Susah. Mata pahalanya gede. Mata Bu, Ibu kudu lebih baik kepada orang yang buruk sama Anda. Kalau ingin pahalanya gede, cek Ibu teh amit mung aing sudi najis ream aing mah. Nah Ibu kan suka gitunya. Nah itu masalahnya, ya. Eta teh memang gampang diomongin, berbuat baik kepada orang buruk teh. Tapi Ibu tahu nggak kalau itu balasannya surga? Ciri ahli surga menurut surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 23, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka balas buruk itu dengan baik. Apa Bu balasannya? Surga. Kalau kapan? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Membalas keburukan dengan jannatu adnin, bagi mereka surga Aden. Ucapan perbuatan yang diridhoi apapun bentuknya. Saya ingin tanya, Ibu datang ke sini ini amal apa? Amal soleh. Karena yang namanya pengajian mah boleh di kafe, boleh di masjid, boleh di rumah, ya, boleh pakai baju yang keren-keren, boleh nggak pakai baju daster? Boleh. Ya soalnya daster, dress code daster, di daster gitu. Ya kan teh aya pameget di rumah, misalnya kata Bu Yayan teh, ibu-ibu sekali-kali pengajian di rumah saya tidak ada laki-laki seorang pun, kita pengajiannya pakai daster. Boleh? Dengar tausiah ceramahnya Mamah Dede, jangan Ustaz AA. Saya ingin cerita di sini apa? Itu namanya amal soleh mah seluruh ucapan perbuatan yang Allah cinta dan ridho itu amal soleh. Kalau amal ibadah mah ritual ibadah yang tata caranya sudah ditentukan, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dilebihi. Ya, sholat subuh, Mama kenapa ada 8? Mama teh asa nikmat sholat teh. Salah. Itu namanya amal apa? Amal ibadah yang sah. Jadi amal ibadah mah makanya berlaku man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal ibadah tidak mengikuti contoh Nabi, tertolak ibadahnya. 4 itu lebih banyak dibanding 2, tapi tertolak sholat subuh kita kalau 4 rakaat, gitu ya. Paham Bu? Nah, yang ketiga amal jariah. Kalau amal jariah mah amal yang pahalanya
terus mengalir sekalipun kita sudah wafat. Itu amal jariah. Ibu sholat tahajud, kapan dapat pahala tahajud? Ibu sholat tahajud, kapan ibu dapat pahala tahajud? Saat kita hidup. Saat melaksanakan. Ari ngan ukur, insya Allah abdi bari tahajud, bari henteu. Insya Allah aku tahajud. Kapan dapat pahala? Ketika memang ada takbir ruku sujud salam di saat tahajud dapat pahala. Duha kapan? Dapat pahala saat kita melakukan. Kalau jariah mah enggak. Jariah mah sekarang saya niatnya jariah. Saya punya tanah, dibikin masjid, saya mau. Saya meninggal. Sayanya sudah tidak beramal, tapi tanah itu digunakan untuk ibadah. Maka walaupun saya sudah mati, jariah ngalir. Nah, jadi yang namanya amal jariah mah kerjanya sekali, tapi dia itu seperti perusahaan. Saya punya saham, dividennya tidak dapat. Ibu punya asisten rumah tangga, ya? Asisten rumah tangga ibu teh tara sholat. Bibi sholat, ada abdi mah di kampung tara sholat. Di kampung kudu sholat. Kamu kalau kerja di ibu kudu sholat. Tapi ibu udah abdi mah teu tiasa sholat. Sini diajarkan ku ibu. Bu ibu diajarin bacaanna, rukuna, sujudna. Bu ibu dikasih mukena. Tahu nggak bu? Eta asisten rumah tangga ibu teh, dia rajin sholat kulantaran diajar ku ibu. Dia sekarang sudah punya anak, sudah nggak kerja lagi di ibu, tapi dia tetap sholat. Kita meninggal, jariahnya dapat terus. Terus si pembantu kita teh ngajarin juga anak-anaknya, ngalir terus. Jadi memang orang cerdas mah dia akan memperhatikan amal jariah, karena dia kerjanya sekali, tetapi terus gitu. Apa? Lebih dari multi level, karena terus dia. Nah itu 3 amal yang tidak boleh berhenti. 1, 2, 3. Jelaskan perbedaannya dan beri contoh. Jelaskan perbedaannya dan beri contoh, dan masing-masing beri pengertian. Kata mau UTS pisan. Ya. Jadi gini, kalau pulang dari pengajian, Mama, saha penceramahna? Ustaz Aam ngajelaskeun apa? Ayah di HP. dijelaskan kan sama ibu teh. Ya, gitu. Oke. Sampai di situ jelas, Bu? Saya lagi cerita apa? Saya ingat dari awal. Saya lagi cerita apa? Yang kita cari dalam hidup itu bahagia dan selamat. Supaya bahagia dan selamat, apa yang harus kita lakukan? Jangan berhenti berbuat baik. Berbuat baik dalam bahasa agama namanya beramal. Ada 3 macam amal. 1, amal soleh. Apa itu amal soleh? Setiap ucapan perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah. Yang kedua, amal ibadah. Apa itu? Ritual yang tata caranya sudah ditentukan, gak boleh dikurangi, boleh ditambahi. Yang ketiga, amal, yaitu amal yang pahalanya mengalir sekalipun kita sudah tidak melakukannya lagi. Ya, sudah tidak melakukannya lagi, tapi orang melakukannya. Kayak begini, Bu. Ada orang yang datang ke saya, Ustadz, saya mah dulu nggak pernah ngaji, tapi saya teh kan diajak sama temen aku ya. Dulu mah saya tuh tara ngaji Ustaz, diajak sama teman-teman aku. Alhamdulillah sekarang saya suka rajin ke pengajian. Kalau temen akunya udah meninggal. Bu, saya ingin tanya, eta si temennya itu kan sudah tidak ngaji lagi, udah keburu meninggal, tapi dia tetap datang ke majelis taklim. Almarhumah dapat pahala nggak? Itu jariah. Jariah mah indahnya apa? Walaupun kulit, daging, tulang kita sudah nyatu dengan tanah, pahalanya ngalir. Makanya kata Nabi, orang cerdas itu orang yang beramalnya di bawah sampai mati. Kulitnya sudah keriput, tapi otaknya masih cerdas. Nah, otak saja yang dianggap paling terakhir mengalami penurunan, finally menurun juga. Saya punya guru, saya ceramah di Masjid Agung Trans.
bro, damang bro, sareng saha ke dia yang si ibu bahasa Sunda. Guru saya waktu saya S2, S3 di Unpad itu, ya saya dibimbing oleh beliau. Bro, damang, aduh bro, ibu di mana bro, gitu kan? Itu kan, bro, saha nami ibu teh mau dipanggil mama, kayak mama sahanya sepunten bro, mama teh sah, saha si mama teh hari sekretaris bro, Sinta. Bu, iya aya masalah teh, aya masalah teh, tong sok suudon. Nggak ada masalah. Beliau ini 40 tahun rumah tangga udah nggak pernah nama istrinya dia panggil. Dia suruh mama. Nama aslinya teh hilang dari memori. Hari sekretaris mah Sinta. Coba surat dari Pak Dekan mana? Sinta. Every day dia sebut nama itu, ngolotok saudara-saudara. Hari istrinya mama. Jadi tong sok suudon aya masalah. Yang bermasalah kalau Sinta jadi mama. Nah itu yang bermasalah. Apa Bu? Kalau bermasalah itu kalau Sinta jadi hari lupa nama istri, ingat nama sekretaris mah it's okay, nggak masalah. Yang bahaya itu kalau Sinta jadi karena Anda sudon. Jadi saya lagi cerita apa Bu? Kayak saya jadi cover tak? Jadi cover. Secerdas-cerdasnya orang ada lupa, ya. Padahal otak itu paling lambat mengalami penurunan dibanding organ-organ lain selama kita sehat ya. Nah, kecuali yang harus diwaspadai ibu yang diabetes ya, itu nanti otak ibu lebih cepat pikun. Yang diabetes mata gula tuh kudu dikendalikan. Ya masa segala gula tuh kue tart. Tadi saya ditawarin kopi. Ya Pak, badai cappuccino, badai latte, apapun jangan pakai gula. Saya udah nggak pernah pakai gula apapun juga. Kenapa? Usia saya udah segini masa kena gula. Kenapa? Bu, gula itu bagi orang yang udah 50-an racun. Ya. Apa yang diracuni? Otak Anda jadi lamban dengan gula. Gula bahaya. Terus garam itu ngarusak otak. Jadi kalau orang udah usia 50-an, teu kudu nganggo garam Bu. Ya. Kan ibu sudah asin dari dulunya, geus menderita asin. Jadi saya sudah segala dikurangi. Kenapa? Biar sehat tuh Bu. Dan sehat itu ada ikhtiar kita tuh mari. Ya. Gitu. Saya lagi cerita apa Bu? Saya lagi cerita apa? Anda mah sok kaluartina judul gerak. Saya lagi cerita apa? Dunia itu fana. Semua yang ada di genggaman kita habis. Ya? Habis Bu. Jadi gimana? Karena kita bersaing dengan waktu, kita fana, kudu kita menyimpan keabadian. Makanya di surat apa tadi? An-Nahl 98 nu tadi cece. Ayeuna sok kahili Gusti nu agung ya Allah. Ayeuna mah ngobrol tadi itu kedua. Nu kadua mah ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Yang ada di tanganmu habis, yang ada di sisi Allah itu yang abadi. Jadi kita yang abadi itu ya amal kebaikan kita. Jadi kita kudu sadar, terus banyak berbuat baik karena kita berpacu waktu. Ya, melalui omongan Bu, mun hati kita bersih, omongan kita bersih. Pasti. Ya. Kalau omongan kita bersih, perbuatan kita bersih. Makanya kata Ali, jaga hatimu karena itu akan mempengaruhi pikiranmu. Jaga pikiranmu karena itu akan mempengaruhi perbuatanmu. Jaga perbuatanmu karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Jaga kebiasaanmu karena itu menjadi karaktermu.
Jaga karaktermu karena itu akan menentukan nasibmu. Bisa diulangi? Bisa diulangi? Anda yang ulangi. Ini Anda mah kia bisa diulangi Pak. Anda yang ulangi. Ayo sebelah sini siapa yang mengulangi kata-kata saya? Jaga hatimu karena itu akan mempengaruhi pikiranmu. Jaga pikiranmu karena akan mempengaruhi omonganmu. Jaga omonganmu karena akan mempengaruhi perbuatanmu. Jaga perbuatanmu karena itu akan jadi karaktermu. Jaga karaktermu karena itu akan menjadi nasibmu. Nah, itu akan saya jelaskan kalimat itu. Hati, makanya kata Ummu Salamah, doa yang sering dibaca oleh Nabi apa Bu? Robana. Satu lagi apa? Nah jadi karena Robana hablana asah udah dibahas. Sahan ngobrolkan Robana hablana. Robana lah. Ya Allah, jangan engkau belokkan hati kami. Kenapa Nabi berdoa, ya Allah jangan bengkokkan hati kami? Dah hati teh akan menentukan kita ini selamat atau bahagia. Ibu, saya ingin tanya, bahagia itu diciptakan oleh siapa? Hati kita. Anda jangan pernah mencari kebahagiaan dari suami. Suamimu itu manusia, kadang lupa untuk berterima kasih. Ibu kan sakit, ini tuh ngomong tenang. Anda cari kok bahagia dari suami, Anda cari bahagia dari anak, Anda cari bahagia dari mantu. Keliru. Ibu ngomong sama anak, ate ari geus nikah mah meuni jarang ka mama meuni kamu teh piknik teh jeung si meuni mama, padahal mama teh kan baheula teh mengurus Ibu capek. Dak bahagia mah kita sendiri yang mengkondisi. Kayak begini Bu, kalau orang sakit itu menderita nggak sih? Tapi tahu nggak, itu bisa jadi bahagia. Anda sakit, ya Allah, semoga sakit ini penggugur bagi dosa saya. Ya Allah, semoga dengan sakit ini, kalaupun saya harus meninggal, jadikan ini sarana saya husnul khotimah. Sakit itu menderita, tapi karena mindset hati kita tempatkan menjadi dimensi kebahagiaan, itu membuat kita happy saja, fine saja. Memang sih bagi yang lemah iman susah mencerna omongan saya ini. Agak beda tingkah ulang gitu. Engkau gering terus bahagia asal asal apa? Saya ingin tanya Bu, Ari Asia hidup dengan Firaun bahagia tidak? Ibu, Asia istrinya siapa? Bahagia enggak dengan Firaun? Grup no iya. Ahli Asia bahagia nggak hidup dengan Firaun? Bahagia karena dekat dengan Allah. Bahagia. Memang Anda tuh udah nanya. Juga guys nanya, wae. Ustaz, dan mereka belum nanya ya. Bu, itu ada penjelasannya di Quran. Kalau dilihat dari lahiriah, Anda kebayang ya, kalau Anda punya suami yang zolim, bahkan dengar omongan suami Anda, pokoknya seluruh anak laki bunuh we. Dengar Anda langsung suami Anda ngomong gitu, pasti sedih atau punya salah tukang jaga. Memang yang menyembelihnya, yang membunuhnya bukan suami Anda, tapi dia membuat kebijakan. Menderita Bu, ya. Tapi Asia hebat. Dia ubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Dia bilang, Robibni li inda kabaitan fil jannah. Ya Allah, saya meminta istana saja di surga. Bu, capek berat ngadepin suami dolim, tapi gini, aku meminta surga aja. Itu diubah jadi bahagia. Gitu loh. Ayat jadi dia nurudat ku salaki. Ayat, tatap suami Anda, katakan, ya Allah, beri saya istana di surga. Makin Anda disakiti, Anda katakan, pintu surga Allah makin terbuka. Gitu.
Memang sih bagi yang lemah iman, iya omongan itu susah dicerna. Susah. Ini harus imannya advance. Makanya gini, bahagia itu dibuat oleh kita, ya, dibuat oleh kita. Karena itu kata Ummu Salamah, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, Robbana la, ya Allah jangan sampai hati saya bengkok. Kalau kata Ali mah, jagalah hatimu supaya bersih. Nanti omonganmu bersih, nanti pikiranmu bersih, nanti kelakuanmu bersih, dan kebiasaanmu kan karakter itu kebiasaan yang diulang menjadi karakter, itu akan menentukan nasibnya. Ibu, apa bedanya nasib dan takdir? Gimana ada keluar sedikit ya biar, nah hanya tidak itu takdirmu, tapi kata Ali itu nasibmu. Apa bedanya nasib dan takdir? Anda maki yang mau ditanya teh. Apa bedanya takdir dan nasib? Takdir yang takdir. Apa bedanya nasib dan takdir? Nasib bisa berubah, kalau takdir apa Bu? Ya. Apa bedanya? Takdir sudah ditentukan. Kia itulah daripada rudet dengerin. Kalau nasib ada upaya manusiawi. Kalau takdir 100% untouchable, kuasa Allah. Berapa umur yang Allah berikan? Untouchable. Tapi apakah kita mati dalam keadaan sakit? Pilihan kita. Paham maksud saya? Kia Bu, kia. Ayahnya nu umur 60 teh, tos dina kursi roda, tos ngaplek, tos didodorong, udah dimandiin sama anaknya, disuapin. Ternyata pola hidup dia nggak sehat. Sehat. Tapi ada orang yang 70 tahun masih jalan, masih ngaos, mamahnya masih ngaos, mamahnya masih bisa menyimak. Saya yakin ada saham beliau untuk menjaga kesehatan. Paham maksud saya? Jadi sehat itu bukan takdir, nasib, because di situ ada upaya kita. Kalau saya sampai sekarang seminggu 3 kali masih olahraga, ya, kemudian makan saya dijaga, saya udah nggak pernah yang gula-gula, terus saya juga selalu bawa makanan dari rumah karena saya tahu minyaknya jelas, garamnya jelas. Kenapa coba? Saya mau sehat. Saya pengen mati itu dalam keadaan sehat, ulah ngaripukun barudak jeung incu. Saya ingin sehat mati itu. Jadi gimana? Saya kudu ikhtiar gitu loh. Ibu saya umurnya 77 tahun. Sekarang naik tangga saja dipegang oleh saya. Tuh, ma bisa. Ma bisa. Nggak mau dia. Tiap hari ibu saya jalan kaki, ngurilingan balon. Makannya teratur. Ibu saya ada hipertensi, tapi terkendali 120/80, rutin minum amlodipin tiap malam 10 mg. Sampai saya hafal itu, ya. Terus apa? Mak ini rada turun berat badan. Mak teh am nyeri tuur, cok dokter ulah berat teh. Jadi emak geus turun 5 kilo. Apa? Umur 77 tawaf teh kudu ngawa kursi roda masih kieu we. Emak teh. Saya cuma bilang, "Oh si emak teh gaya hidupnya benar." Dan beliau bilang, "Mak mah enggak mau ku bahasa Sunda. Mak mau ngadoa ka Allah teh. Mau teh mamah keur sehat. Enggak mau ngerepotin anak incu." Tapi ibu saya tuh menjalani hidup yang benar. Saya teh dicontoh ayeuna teh. Saya contoh gitu. Ya. Saya contoh. Kenapa saya tadi tidak duduk eta ceramah? Nepi ka fotografer bingung kan itu. Kenapa coba?
Menurut penelitian, kalau saya duduk gini, saya ngomong, tekanan saya itu nggak bagus. Yang bagus, ya. Nah, penyanyi itu tara aya nu, misalnya BCL nyanyi teh kieu, gitu kan. Ceramah kayak gitu, Ustadz kalau ceramah jangan duduk, jalan. Kenapa? Sehat. Nih. Tapi ketang Ustadz mana ngajar ngajinya? Tong ketang kayak tong bahaya. Dah calik Ustadz mah dah calik. Yang ngomong ceramah. Bu, saya kalau ceramah jarang duduk kok. Saya jalan, saya baca bahwa kalau kita saya ngajar nih 3 SKS, nggak pernah duduk. Duduk kalau minum udah, lainnya saya jalan. Kenapa? Ini bikin kita sehat. Ya. Otot saya jadi terlatih, motorik saya jadi terlatih, dan nyambung antara otak dan motorik gitu loh. Kenapa? Itu namanya saya mencari nasib yang bagus. Saya ingin sehat, saya ingin mati dalam keadaan sehat. Berarti kudu ada apa? Nah itu namanya nasib. Kalau takdir mah di luar upaya kita. Ibu pola hidup toh sehat segala, tapi tetap ibu sakit, tak eta mah takdir. Jadi orang kena stroke itu dua, aya nu takdir, aya nu nasib. Kalau orang kena stroke itu padahal pola hidupnya udah bener, saran dokter sudah diikuti, stroke juga, tak eta takdir. Tapi kalau memang gaya hidupnya juga nggak bener, dokter mah sok tahu, dia gaya hidupnya ngasal. Apa yang terjadi? Dia akhirnya kena stroke. Itu sebenarnya nasib. Makanya Ali bin Abi Thalib, jaga hatimu karena itu akan mempengaruhi pikiranmu, jaga pikiranmu karena itu akan mempengaruhi omonganmu, jaga omonganmu bersih karena itu akan membuat kelakuanmu bersih, jaga kelakuanmu karena itu akan jadi karaktermu, jaga karaktermu karena itu akan menjadi nasibmu. Ibu jawab dengan jujur, ari suami ibu teh nasib apa takdir? Ibu mah mun butuh takdir. Ibu, suami ibu nasib apa takdir? Cik, anu kadir. Ari suami ibu nasib apa takdir? Takdir. Takdir. Tapi awalnya nasib. Ya kan ibu milih Iwan, Asep, apa Ujang? Akhirnya ibu nikah dengan Iwan karena logika ibu mengatakan Iwan itu tidak tampan tapi mapan. Akhirnya ibu ambil yang mapan kan gitu. Tapi yang satu lagi baik teu mapan ge, lu penting tampan. Berarti kan ada choices kan, ada pilihan-pilihan. Tapi yang jadi suami kita, yang jadi istri kita itu yang Allah takdirkan. Bukan yang Anda pilih. Bukan. Mataku tatap suami Anda, katakan, ya Allah ini takdirku ya Allah. Gitu ya. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi kalau ibu tatap suami Anda, ya Allah inilah takdir. Kenapa? Saya punya teman, sebut saja namanya Agus. Bobogohan jeung Yuyun. Bobogohan jeung Yuyun 8 years, 8 tahun. Juga nangis ancur pisan eta. Bobogohan 8. Saya bilang, Gus, kamu bobogohan 8 tahun naon wae, urang mah ngobrol. Bohong sih ngobrol 8 tahun. Juga nangis sakala dioprek atuh. Yang bobogohan 8 tahun ngobrol kenal 8 tahun. Jadi ada teman saya namanya Agus, bobogohan yang Yuyun. Anaknya Haji Somad di ujung Berung. Yuyun, ya kan? Saya dapat undangan dong. Cek saya teh ke teman-teman, si Agus jadi oge-nya jeung si Yuyun gitu. Ya biasalah temennya. Saya terima undangan. Pas ada teman-teman, kamu dapat undangan di si Agus, ngomong. Jadi oge-nya jeung si Yuyun, cek saya teh. Tong wakang ngomong tingali heula. Pas dibuka teh, Tati Herawati. Bu, kabayang teh. Bobogohanna jeung saha? Yuyun. Nikah jeung saha? Tati Herawati orang Cimahi. Ari Yuyun orang ujung Berung. Cek saya teh, Gus, eta ari kamu jeung Teti berapa lama ketemu? 4 bulan. Kabayang teh.
baru 4 bulan nikah, 8 tahun bobogohan terjadi. Kenapa? Nggak ada garis takdir. Jadi yang jadi suami ibu apa itu? Jadi kumaha mun takdir? Terima saja. Terima saja. Ya. Itu yang Tuhan takdir, bukan yang Anda pilih. Memang ada juga milih dan ada garis takdir. Oke, ada gitu. Seperti Bu Yeyen memilih Pak Haji Komar, dipilih ku Bu Haji Yeyen, ada garis takdir, jadi istrinya Pak Haji Komar. Tapi kan di dia aya nu teu kitu. Tahu saya juga ada bobogohan jeung saha, kawin jeung saha. Tahu saya di sini. Tahu bobogohan jeung si A nikah jeung si C. Ya Bu Yeyen bobogohan jeung Pak Komar nikah, itu mah ada garis takdir. Anda kan aya nu teu kitu. Bobogohan jeung Agus nikah jeung Wawan. Kok Pak Ustaz tahu dina wajah geus kabaca? Kok Pak Ustaz tahu dina wajah geus kabaca? Nah, jadi Bu, kalau kita ingin bahagia, ingin selamat, rumus nanti 3. 1. Kurang ya, jadi aku mah berdasarkan speak by research, speak by data. Bu, kalau kita ingin bahagia dan selamat, 1, Jangan berhenti berbuat baik. ingat ya judul ayeuna, jangan berhenti berbuat baik. berbuat baik. Teh bahasa agamanya amal. Amal, ada amal soleh. Yang kedua, sadari hidup teh fana. Kita teh berkompetisi dengan waktu. Jangan suka menangguhkan, jangan suka mengatakan, ibu nanti pengajian ya. Asa horeamnya kan bulan depan ada juga kan. Jangan, ayeuna datang. Ya, aya di antara teman ibunya, ayeuna teh datang. Dan kita bulan depan kan aya deui nya. Bu ketua kan kita bulan depan ada lagi. Iya ada lagi. Saya mau bulan depan. Dia kepedean bulan depan umurnya masih aya. Jadi Bu, kalau ada undangan pengajian dari Bu Haji Yeyen tuh langsung datang selama Anda bisa. Jangan bilang ini, aku mah sekarang nggak ngaji deh, nanti aja bulan depan. Anda pikir umur Anda nyampe bulan? Belum. Kalau gini, aduh aku teh pengen silaturahmi sama ibu, kewe minggu depan. Mun Anda aya waktu, ayeuna. Siapa tahu minggu depan Anda sudah tidak ada, tuh ibu Anda sudah tidak ada. Itu jangan suka menangguhkan, karena hidup fana. Nah, makanya jangan berhenti berbuat baik begitu. Dan yang ketiga, jaga hati. Ya. Karena hati kita ini panglima raga kita. Makanya Ummu Salamah mengatakan doa yang sering dibaca oleh Nabi, Robbana la. Udah 1 jam saya ceramah. Saya mah geus karasa. Kekarasa gimana? Anda mah orangnya egois. Kita cenah, itu karasa, aku karasa bisa aja. Segitu itu karasa. Apa? Majariyah. Bu, ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup dengan doa? Langsung saja. Ya silakan, Ibu. Yang di depan. Ibu Yeni. Terima kasih Ustaz. Ya, nanti sayap kanan 1 ya. Masalah tentang takdir tadi, saya pernah baca di buku ada bilang gini, misalnya umur kita itu dibatasi sampai misalnya 70 tahun. Tapi katanya kalau kita membaca doa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, katanya itu akan merubah takdir kita. Nah setelah itu kita baca doa minta sehat gitu. Apakah itu betul? Bukunya masih ada tuh, udah lecek banget. Nanti insya Allah kapan-kapan saya tunjukkan apakah itu. Tapi saya jalankan itu sejak saya baca buku itu. Katanya itu bisa merubah takdir. Tapi ternyata bukan naudzubillahi min dzalik. Memang buktinya tuh ya sehat gitu ya, nggak ada apa-apa gitu. Jadi apakah itu betul tidaknya? Tapi saya jalankan gitu. Terima kasih. Ya. Oke, saya ingin tanya. Yang tahu takdir siapa? Anda bisa tahu nggak takdir yang Allah tetapkan?
yang berdoa seperti Ibu Jenny bukan beliau, ada juga yang ngadoa eta tapi geus pupus. Iya, berarti bukan karena doa itu udah takdir mah wilayah Allah. Wilayah kita mah Ibu ya Allah, boleh ari kita mah ya Allah beri saya umur yang panjang, beri saya sehat. Umur doa mah silakan, tapi jangan beranggapan dengan doa itulah. Nah, jangan, karena yang berdoa seperti Ibu Jenny ada juga geus maot, Bu. Geus maot, Tapi boleh kan dibaca? ya boleh. Tapi Ibu kudu yakin takdir mah untouchable, itu mah wilayah Allah. Gitu. Makanya kita kudu mengatakan, ya Allah beri hamba sehat. Sok pola hidupnya kudu sehat, gitu. Ya enggak? Gitu ya Bu ya. Jadi walaupun udah lecek nggak apa-apa, salah nggak? Nggak salah juga. Tapi jangan beranggapan kita panjang umur itu karena doa itu. Karena ada teman Ibu yang doanya seperti itu, 43 mau teteh hiji dia 38, hiji dia 44. Ibu belum. Tapi kayak gitu. Ya gitu. Itu ya Bu ya. Oke. Sebelah kanan. Paham. Sebelah kanan. Anda masih yang harus gitu. Oh, ya silakan Bu. Kamu ini Bu. Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Teh Ais dari Teh Majida. Saya mau bertanya, Ustadz, apa bedanya ketentuan dengan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan dan ketetapan mah bahasa Indonesia. Ketentuan dan ketetapan bahasa Indonesia. Bahasa agama mah takdir diambil dari qaddara yuqaddiru takdir. Qadha itu juga dari bahasa Al-Qur'an. Jadi ketetapan dan ketentuan itu sebenarnya hanya terjemahan dari takdir. Jadi ketetapan dan ketentuan. Ketetapan dan ketentuan itu menggambarkan bahwa ada wilayah yang tidak bisa kita sentuh, yaitu takdir Allah ya. Nah gitu. Bu, jangan Ibu berpikir takdir itu yang rumit-rumit. Kalau Anda lihat di dalam surat Al-An'am, wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Firman Allah, kamu lihat daun yang lepas dari ranting tidak akan terjadi kecuali ada takdir Allah. Ibu di rumahnya ada yang punya pepohonan? Ada mangga, ada belimbing. Bu, Ibu keluar rumah Ibu di halaman, kadang ada berserakan daun. Jangan bilang kebetulan, ada garis takdirnya. Buktinya apa? Saya eta pohon digoyang-goyang. Tidak jatuh itu daun, tapi ada daun yang jatuh tanpa digoyang. Berarti apa? Daun yang lepas dari ranting saja ada garis takdirnya, ada ketetapannya, ada ketentuannya. Bahasa agamanya ada takdirnya. Ya, gitu. Kenapa Bu? Kalau kita mau melakukan satu amal baik kudu baca bismillah. Tong haruleng itu apa? Kenapa kalau mau melakukan sesuatu Anda baca bismillah? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan kuasa-Mu yang maha pemurah saya melakukan ini. Bu, gini sayang, dengar ya. Nih, ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat nikmat, saya bisa merasakan rasa kopi ini, saya bisa mengangkat apa? Cangkir. Maaf Bu, ada orang seusia saya boro-boro menikmati itu, boro-boro ngangkat tangan. Dikasih sedotan saja dia nggak bisa nyedot. Di bolongan di atau di sini masuk. Berarti saya bisa ngangkat ini, bisa mengatakan, iya mah latte, iya mah cappuccino. Saya bilang jangan kasih gula, kok dikasih gula. Iya tuh aya gulaan. Saya tahu ini nggak pakai gula. Saya bersyukur sama Allah, lidah saya dikasih saraf-saraf yang memberikan info kepada otak saya, ini nggak pakai gula. Kalau saya pengen jadi pakai gula, saya minta gula dong.
jadi amis. Ya. Itu teh complicated, rumit sekali. Makanya kita teh kudu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan kuasa. Ibu mau nyetirnya, ngahubungkan mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata. Kenapa? Dengan kuasamu ibu bisa belok kiri, belok kanan, drifting kanan, drifting kiri. Kan eta teh kendali otak. Mata hade lamun ibu drifting ke kanan belok ke kiri itu ada something. Kabayang tuh, trik. Pasti ada masalah di kendali otak. Mata mending disupiran. Mending disupiran ya bu. Ibu masuk gitu ya. Ari belok ke kiri, ari drifting ke kanan. Oh cek supir aku teh balik atuh bu. Ibu teh narima kalah mana yang balik. Gitu. Ibu teh kudu nama terima. Oh maaf ya, gitu. Mana yang balik? Geus bu. Supir lah ibu masuk udah dipaseaeun, dicilakeun. Karena apa? Kendali otaknya sudah apa namanya? Refleksnya sudah berubah. Ya, sinkronisasinya. Ya, ada guru saya dari Jakarta ke sini umur 75. Ya. Prof. Sareng saha? Nyupir wes. Nyetir sendiri, Prof. Iya, respon saya biar bagus. Nah, beliau itu umur 70-an. Ke Bandung, ke Jakarta nyetir sendiri. Karena tapi kudu dilatih terbiasa. Abi ibu baru dengar ceramah saya, mama hayang nyoba nyetir. Terus 20 tahun tara nyetir, atuh. Mobil teh saraweh. Mending mun mobil nu soek, mun jelema nu soek ta. Oke ibu, ya karena ini teh hari Jumat ya. Ibu, kita akhiri dengan saya mah orangnya nggak bisa dikendalikan ya. Saya itu orangnya tipe yang punya prinsip ya. Kalau sehati saya mengatakan 10/4 finish ya udah finish ya. Walaupun anda misalnya ngelawan,